Kita berada di episode 80, Fenomena Cinta Beda Agama. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati207. Aduh, ya kan, sudah di episode 80 ini gue pengen bahas tentang cinta beda agama. Karena banyak banget di antara kalian yang gak sadar kalau ternyata cinta beda agama ini sudah marak banget ya. Kalau di barat sendiri, mereka memang tidak melihat dan tidak tidak menyentuh area-area religion ataupun agama, dikarenakan mereka tidak begitu konsen terhadap agama, dan juga ketaatan terhadap agama mereka masing-masing itu ya cukup lumayan pudar ya. Banyak which is Europe ataupun Eropa, Amerika memang mayoritas adalah Kristiani. No offense tentunya pada teman-teman yang Kristen, tapi memang banyak pemuda di antara mereka yang sudah banyak meninggalkan gereja dan juga peribadatan mereka kepada Tuhan. Banyak yang menjadi ateis gitu ya. Cuma 1% deh yang keluar daripada Christianity, mereka ke Hindu, Judaism mah dikit ya. Terus kemudian ke Islam, tapi itu dikit banget. Nah, ini tuh kalau di barat sih kayak ya udah, yang penting the important thing is love gitu. Yang terpenting itu cinta gitu. Tapi kalau di Indonesia atau di budaya ketimuran seperti yang ada di Indonesia, Asia Tenggara, masih melihat sesuatunya berdasarkan agama. Yuk kita bahas, tapi sebelum gue bahas ya, gue pengen ngasih tahu ke kalian, jangan pernah lupa ya, pantengin terus Pelita Hati 207 dan juga jangan lupa subscribe. Nah, karena kalau kalian subscribe itu dapat informasi-informasi yang gratis dan juga informatif yang menarik banget gitu loh. Dan kalau yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian itu berguna banget bagi kelancaran Pelita Hati 207. Thank you so much juga kepada Jahitel Afif, salah satu editor dari Pelita Hati 207. Yuk kita bahas. Nah, fenomena cinta agama lagi. Cinta agama bagus ya berarti. Fenomena cinta beda agama ini tuh cinta beda agama itu kan merupakan fenomena yang kompleks ya, terus juga multifaktor gitu. Nah, saya akan saya akan menyebutkan dulu beberapa penyebab ya. Penyebab cinta beda agama ini, maksudnya kenapa bisa terjadi cinta beda agama ini? Nah, beberapa poinnya saya akan sebutkan. Yang pertama adalah keterbukaan dan kesadaran akan perbedaan. Beda ras, beda warna kulit, beda agama. Pokoknya yang dia keluar dari lingkup dan lingkungan dia sendiri itu sesuatu yang memang di zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang sudah berkesadaran di situ. Karena di zaman dulu banyak sekali orang yang termasuk saya juga masih memikirkan lingkup personal dan lingkup individu gitu loh. Maksudnya lingkungan saya ya maunya gini gitu. Tapi kalau saya keluar kampung, keluar kota, keluar negara misalnya, itu banyak banget perbedaan. Nah, keterbukaan dan kesadaran akan perbedaan inilah yang menyebabkan cinta beda agama itu ada begitu. Yang kemudian yang berikutnya adalah interaksi sosial dan komunikasi yang intensif. Misal dari media sosial, misal juga dia di tempat pekerjaannya, lalu kemudian di tempat lingkungannya itu mendukung dia untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan perbedaan itu tadi. Yang berikutnya itu adalah pendidikan yang pluralis dan juga toleran ya. Nah, ini tuh banyak ya sekarang itu di SD, di beberapa sekolahan, lingkungan pendidikan pluralism ya, dan juga pendidikan yang sifatnya toleran. Apalagi kita punya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga NKRI. 4 pilar deh gue bahas. Nah, ini tuh sudah sering banget ya di antara kita tuh, sering banget dibahas begitu. Nah, berikutnya itu adalah kecintaan yang tulus dan tidak memandang agama. Jadi misal kamu cinta kepada seseorang tulus ya, dan tentang latar belakang sendiri itu menjadi poin yang tidak berarti, poin yang tidak begitu harus diutamakan. Ini juga hal-hal yang menyebabkan cinta beda agama itu terjadi. Walaupun di sini ada gue nggak mau terjebak dalam perdebatan boleh atau tidak boleh.
gue pengen bahas fenomena ini kenapa ada, penyebabnya apa, dan tantangannya itu apa, yang kemudian cara mengatasi tantangannya seperti apa. Nah ini bakalan gue bahas. Gue nggak mau masuk ke dalam perdebatan why-nya dan pro kontranya dan lain sebagainya ya. Yang berikutnya adalah perubahan sosial dan juga budaya. Nah, perubahan sosial dan budaya ini maksudnya begini, kalau kultur masyarakat kita di zaman dulu itu harus satu suku dan satu agama. Budaya kita di zaman dulu itu memang anutannya tuh seperti itu. Tapi karena kita sudah menjadi citizen global, jadi warga dunia yang kemudian sosial dan juga budayanya semakin banyak semakin banyak perubahannya, maka cinta sudah tidak lagi memandang ras, warna kulit, agama dan sejenisnya gitu. Yang berikutnya adalah pengaruh media sosial dan globalisasi. Ini tadi saya udah jabarkan di atas ya. Jadi karena kita ini maraknya media sosial, era globalisasi juga, jadi sudah tidak pandang lagi tentang perbedaan agama dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan dan keunikan. Nah, di era yang sudah transparansi seperti ini, orang itu suka sekali dengan kebebasan, suka sekali dengan keunikan. Unik ya kalau kita pasangannya different religion ya, berbeda agama dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, nanti agama ada yang ngatur, kemudian negara mengaturnya bagaimana. Nah, itu poin yang lain yang tidak saya dalam pembahasan. Nah, terus apa aja nih tantangan cinta beda agama? Jadi tantangan cinta beda agama itu yang pertama adalah perbedaan keyakinan dan nilai. Ya tentu ya, misal si laki Kristen, si perempuan Islam atau sebaliknya, pasti ada perbedaan keyakinan dan juga nilai-nilai dalam agama yang dianut gitu. Suku saja memang yang segitu tidak begitu sesakral agama, kadang-kadang dua orang pasangan yang berbeda suku ini juga dalam menentukan nama, misal dalam menentukan sikap ke depannya, itu juga kadang ditentukan oleh adat-adat istiadat yang jelimet ya, apalagi perbedaan agama. Yang berikutnya adalah penolakan keluarga dan juga masyarakat. Jelas ini adalah salah satu tantangannya. Jadi keluarga besar mungkin tidak setuju ya, masyarakat yang ada di lingkungan tersebut juga tidak setuju karena kultur tadi, karena budaya, karena masih tabu dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah konflik internal dan juga eksternal. Konflik internal itu tadi tentang kebatinan, aduh ini bagaimana ya, aduh keyakinan ini bagaimana ya gitu. Kemudian faktor eksternal ini misal seperti keluarga dan juga sosial tadi. Banyak sekali pertentangannya, tantangan cinta beda agama ini, kecuali beberapa masyarakat dan juga keluarga yang sudah open minded dalam tanda kutip ya, itu juga mereka sudah tidak lagi memikirkan tentang hal-hal yang semacam itu. Yang penting kedua orang ini saling jatuh cinta, ya sudah gitu. Yang berikutnya adalah tantangan cinta beda agama yang berikutnya adalah keterbatasan hukum dan peraturan. Nah, ini penting banget. Hukum agama memang mengatur dalam hal ini, tetapi terbatas sekali. Hukum negara juga mengatur hal yang semacam ini, tetapi terbatas gitu. Aturan-aturannya itu terbatas, sehingga ketika ada permasalahan jadi bingung. Ya, ini harus gimana tuh jadi bingung karena peraturannya sendiri itu terbatas. Hukum-hukumnya sendiri itu terbatas, baik dari agama maupun negara. Karena kita membahas tentang cinta beda agama di Indonesia ya. Yang berikutnya adalah stigma dan diskriminasi. Ada beberapa masyarakat itu memiliki stigma yang negatif tentang cinta beda agama. Tuhan aja bisa digadaikan demi cinta, apalagi yang lain, dan lain sebagainya. Stigma-stigma seperti ini tuh kurang begitu baik dan memang sering sekali terjadi ya. Dan adanya diskriminasi, mungkin di tempat pekerjaannya diceng-cengin gitu. Iya, apaan sih orang kayak gitu nih nikahin beda agama, dinikahin dan lain sebagainya. Yang keenam lagi, yang berikutnya ya, kehilangan identitas agama. Maksudnya gini, karena keseringan berbaur, jadi identitas dia sebagai seorang muslim, misal sebagai seorang Christianity agak pudar. Terlebih nanti anaknya akan ikut siapa, bagaimana pengajarannya, itu menjadi bias, dan ini tidak begitu dan ini tidak begitu baik seperti itu. Yang berikutnya adalah kesulitan dalam membangun keluarga.
Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada kesulitan di dalam membangun keluarga karena anaknya nanti bingung ya, akan dipilihkan kemana, akan diarahkan kemana begitu. Nah, itulah tantangan cinta beda agama. Terus cara mengatasi dari tantangan tersebut apa? Yang pertama adalah komunikasi terbuka dan juga jujur ya. Berikutnya adalah pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan. Jadi kalian harus mengerti dan terus-terusan berkomunikasi dan jujur ya tentang keyakinan masing-masing, tentang penghormatan terhadap perbedaan. Yang berikutnya adalah dukungan dari keluarga dan teman. Kalian harus meyakinkan kepada keluarga bahwa it's okay, it's fine. Meskipun kita berbeda, tapi ini tuh baik-baik saja ya. Kemudian kalian juga jangan lupa harus meyakinkan kepada teman-teman kalian juga, karena kehilangan teman itu juga tidak enak sekali ya. Yang berikutnya adalah konseling dan juga bantuan profesional, misal ke psikolog, ke psikiater ini, kemudian atau ke ustadz ya, atau kepada pemuka agama yang lainnya. Ketika si yang pasangan ini lain agama tentunya ya, jadi ketika konsultasi keagamaan ini juga penting banget untuk mengerti tentang hukum-hukum itu tadi. Yang berikutnya adalah pendidikan agama dan juga toleran. Jadi mengajarkan agama tetapi mengajarkan toleran juga. Ada batasan-batasannya ya, seperti di waktu-waktu tertentu mereka masing-masing menyembah Tuhan mereka masing-masing, tapi di waktu-waktu tertentu saling mengunjung, karena kunjungannya itu sendiri tidak sampai meruntuh akidah dari kedua belah pihak seperti itu. Yang berikutnya adalah membangun komunitas dan mendukung. Ya, maksudnya membangun komunitas itu ya, tapi ini kecil sekali ya di beberapa kita yang tentang cinta beda agama ini. Kalau dikumpulin jadi komunitas juga kecil banget lah ya. Yang berikutnya adalah menghormati keputusan dan pilihan pasangan. Kalian harus bisa menghormati ya pasangan kalian masing-masing, keputusan kalian masing-masing dalam menjalin percintaan yang beda agama tersebut. Itu dia nih pembahasan cinta beda agama. Kalau di antara kalian ada teman kalian atau kalian juga yang cinta beda agama, please, kalau menurut aku sih memang namanya cinta tidak bisa dipisahkan dan dihiraukan ya. Tetapi tolong pikir panjang, karena pada saat kalian sudah berumah tangga, punya anak, itu solution of the problem is not love again. Jadi solusi dari masalah itu bukan cinta lagi, tapi lebih ke wisdom, kebijaksanaan, kemudian good economy, jadi ekonomi yang bagus juga. But love is not relevant again. Trust me, love is not relevant again. Cinta tuh udah gak relevan lagi gitu kalau sudah rumah tangga berjalan 30 tahun. Yang ada malah nanti berantakan. Jadi lebih baik nikahnya satu agama aja, satu frekuensi aja, satu server aja. Nah, itu aja pembahasan tentang cinta beda agama dari Pelita Hati 207. Jangan lupa subscribe. Dan akhir kata, kita pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.